jam istirahat saya di setiap sore itu. Nah, mbokku gue lah. Hah? 哭了吗？没有。啊，我就没有哭了，你哭了吗？啊。 Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayu, semangat. Nah, hari ini aku rasanya kayak loyo dan lemes ya teman-teman. Jadi ini saya akan menceritakan kisah saya ya. Tepatnya di bulan 3 itu ada teman saya minta tolong untuk meminjam uang kepada saya. Akhirnya itu saya juga agak ragu ya sebenarnya teman-teman. Apa ya bener ini temen aku pinjem, padahal temen aku tuh Taiwan yang memang wis senior banget kayak gitu. Tapi karena anaknya sakit, aku tuh yo kasihan ya teman-teman. Pokoknya akhir cerita itu di bulan 4 kisaran tanggal 1 tanggal mudaan kayak gitu, saya transfer teman-teman. Teman saya meminjam uang 10.000 NT, yaitu kisaran 5 juta rupiah. Yang mentransfer uang itu adalah teman saya Mbak Bro depan rumah, ditransfer lewat pos ya. Karena pas waktu itu kebetulan saya itu tidak bisa keluar rumah teman-teman. Gaji telat, terus nggak bisa keluar rumah. Mbak Bro membantu saya untuk kirim lewat pos. Jadi dari pos ini dikirim ke pos teman saya punya teman kayak gitu. Terus setelah bulan ini teman-teman, saya kan ya butuh ya teman-teman. Maksudnya saya gantian. Saya tuh pengen meringankan beban orang, kayak Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak yang meridhoi kita berbuat baik kepada sesama manusia seperti itu. Hari ini tuh saya kaget, lemes dan loyo ya. WA-nya nggak aktif dua-duanya, entah saya diblokir atau apa, saya juga nggak paham. Saya menunggu etikat baik ya. Terus Messenger, WhatsApp, Facebook itu aktif teman-teman, tapi saya tidak dibalas sama sekali. Bahkan saya telepon juga nggak diangkat sama sekali, padahal dalam keadaan aktif. Mbok yang ngomong ya, nggak bisa yuk bulan depan saya punya uang atau dijanjiin berapa hari lagi kayak gitu kan, saya tenang ya teman-teman. Bukan yang terus diam 1000 bahasa tanpa memberikan kejelasan ya teman-teman. Mungkin orang di luaran sana mikirnya uang 10.000 itu kecil, 5 juta rupiah. Tapi kalau menurut saya 5 juta rupiah itu perjuangan yang teramat sangat ya teman-teman. 5 juta itu ibaratnya saya kerja juga setengah bulanan ya ibaratnya ya. Kayak aku rasanya tuh pengen nangis hari ini. Seharian ini aku mikir kok dari pagi sampai malam kayak gini kok nggak ada kabar, nggak ada berita, aku nggak dikabarin, nggak yang bilang gimana kayak gitu. Nah, masukin. Main garam. Hawane kudu nangis aku. Nah ini mau tak masak kuah ya. Aku masak teman-teman, padahal hatiku gundah gulana. Tapi aku harus masak. Padahal aku rodok ketir-ketir. Kita masukin ya, alup-alupin. Nah, seperti. Nah, bawang putih. Air. Tambahin jahe ya. Daun bawang ya, gue berantem sama anaknya. Nah ini okra ya. Nah seperti ini ya teman-teman.
Ini daging ikan. Salad teman-teman wis tak cuci. Ini saya rendam air garam, saya simpen di kulkas. Nah, ini sausnya ya. Saus miso sesame dressing. Itu ada minyak olive oilnya ya, mengandung olive oil. Nah, bismillah ya, kita tambahin. Ini kesukaannya Cece teman-teman. Seperti ini. Tambahin wijen dikit. Airnya wis mulai nggak ada. Kata nyonya nggak boleh air banyak-banyak. Nah, tambahin micin ya, sama garam. Nah, ini salad ya, kesukaannya Cici. Nah, wis teman-teman, matang, tak matikan.那个是菜英文，全部带下来的。2个就好了，3个。以前哥哥说不好吃那个，不好吃，那人家给我吃干嘛？因为那好吃的给我啊！不是不好吃啦，哥哥自己讲了，我说好吃啊，我说好吃，怎么样？有钱不？加一个小的试看看。小的，好漂亮了。他说什么呢？苹果、芒果、苹果。找红一点的、啊。这个红啦，本来它的颜色这样的，这个。这红一点。烂掉的先吃啊。没有烂掉了，我刚刚送而已。松浪玉啊、哦。蔡英文。蔡文啊。蔡英文啊。蔡英文，总统。我吃看看烂掉。要不要切这样比较好？来，这样怎么样吃？没有烂掉，好吃啊。太太会痒了，过敏了，因为哥哥喜欢。好吃啊？没有啦，那个是伤到，什么呢？没有坏掉，伤到而已。看，水蜜桃芒果了，好漂亮。是吗？不是呢。全部都带。等一下，钱不好不好？不要了，我吃不了那么多。不要那么多，有糖尿病啊。没有了，什么糖尿病？3个了，好不好？ Nah, sekarang hampir jam 9 ya, pulang ya. Nanti mau dimakan nyonya. Nah, sedari tadi saya sibuk teman-teman, saya repot, anaknya semuanya pulang makan, ini dan itu ngelayani kerja ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh pengen nangis kayak gitu, air mataku tuh tak tahan-tahan kayak gitu. Ada di sini aku tahan kayak gitu ya. Jadi peristiwanya ini tuh aku ngutangin ini kayak bulan 4 ya teman-teman. Sebenarnya saya itu berat hati banget ingin mempublikasikan tentang orang pinjam uang ke saya terus saya viralkan itu. Saya itu kayak yang mikirnya itu sampai berkali-kali teman-teman, tapi saya dibeginikan ya. Jadi saya berat hati ini mau tak upload ke YouTube apa enggak, mau tak upload apa enggak kayak gitu. Saya hanya memberikan peringatan ya. Nanti kalau misalkan masih seperti ini untuk 3 hari ke depan, mungkin saya baru memviralkannya di akun-akun media sosial yang ada di Facebook lah, di TikTok lah, atau misalkan di YouTube saya. Pasti niat kita itu baik ya teman-teman. Ada orang minta tolong, wis kenal di PT, beliau adalah ex Taiwan teman-teman, orang yang sudah melanglang buana di Taiwan, yang sudah tahu pahit getirnya hidup di Taiwan, yang ibaratnya asetnya pasti juga lebih banyak daripada saya.
Saya ini kayak menjadi pelongo-pelongo, bahkan saya belum makan teman-teman gara-gara kepikiran ini, kepikiran uang ini. Kita perjanjiannya baik-baik. Setelah itu semuanya baik-baik, tidak ada masalah. Setelah uang dikirim itu kan ya saya tuh memang jarang berhubungan sama orang teman-teman, lost kontak. Saya juga nggak kepikiran. Kepikiran itu pas hari ini teman-teman. Jadi setelah kejadian ini terjadi itu, saudara saya ya, kita sebut saja saudara saya juga pinjam. Jadi setelah itu kayak aku trauma gitu ya teman-teman. Trauma karena memang uangku udah kepinjam sama orang. Saya di rumah juga ada kebutuhan. Terus saya juga ada setoran cicilan tanah teman-teman. Jadi memang gaji saya itu kayak yang tak aturnya itu memang benar-benar teman-teman. Nanti ke orang tua segini, uang jajan saya segini, nanti terus untuk setoran tanah segini, ini semuanya tuh tertata rata ya. Dengan uang saya dipinjam oleh Mbak inisialnya itu E teman-teman. Saya belum menyebutkannya itu. Saya mohon dengan mohon yang teramat sangat etikat baiknya ya teman-teman. Ya semoga Mbak E sadar lah. Kita sama-sama kerja di Taiwan, sama-sama merantau, tahu susahnya hidup di Taiwan. Ibaratnya makan diirit-irit supaya uang kita kumpul, dikirim ke orang tua lah, dijadikan tanah, aset, dan segalanya lah, kayak gitu. Betapa susahnya ibaratnya dimarahin majikan, kerja sampai semalam ini, malam lembur masak non halal, semuanya itu kayak yang berat banget ya. Ini adalah pelajaran besar yang berharga banget di hidup saya. Saya juga tidak menceritakan hal seperti ini kepada keluarga saya, itu nggak ada teman-teman. Saya tidak pernah menceritakan misalkan ada orang pinjem uang ke saya itu tak ceritain, tak ini tuh nggak pernah teman-teman. Saya menyimpannya sendiri karena dulu saya orang susah teman-teman. Ibu saya tuh suka minta tolong ke orang kayak gitu. Terus ketika mbokku dibantu sama orang itu teramat sangat ringan bebannya. Apalagi mbaknya itu memang bilangnya kalau anaknya sakit di rumah sakit kayak gitu. Saya percaya teman-teman, di PT kita kenal baik, nggak ada masalah apa-apa. Ya sering diboncengin naik motor ke ngalor ngidul ibaratnya ya. Dengan kejadian ini saya teramat sangat sedih, kecewa. Terus saya juga teramat sangat tertampar. Ini adalah pelajaran berharga bagi saya. Jadi ketika ada orang mau meminjam uang kepada saya lagi itu kayak saya itu trauma, tapi saya tidak bisa menceritakannya seperti itu. Kalau misalkan ada saudara atau yang menonton video ini terus beberapa hari yang lalu ini meminjam uang kepada saya, terus memang saya tidak bisa mengiyakannya karena memang gaji saya di sini tuh terbatas teman-teman. Saya tidak bisa mengiyakan semua keinginan orang, itu tidak bisa teman-teman. Saya juga ada masa depan yang harus ditata, saya ada keluarga yang harus saya tanggung seperti itu. Nah, video ini ya cukup sampai di sini ya teman-teman. Mood saya kurang bagus, saya juga nafsu makan saya juga kurang. Saya merasa kayak yang kenapa saya menolong orang tapi saya dibeginikan. Saya merasa kayak yang kecewa banget ya. Saya tuh kayak pengen nangis tapi saya menahan-nahan nih kayak gitu. Kecewa banget ya. Ibaratnya orang Jawa itu kenapa ditulung malah mentung kayak gitu. Kita niatnya baik menolong orang, sama-sama kita saling gantian kayak gitu. Kalau kamu susah saya tolong, kalau misalkan sudah ada tolong dikembalikan, tapi kenapa balasannya seperti ini, Mbak? Saya tuh kayak ngerasa positive thinking gitu loh sama teman saya. Kalau memang benar-benar anaknya sakit ya, kalau sekarang ada ya tolong dibales gitu loh. Tolong dibales Facebook saya, bilang kalau misalkan minggu depan lah atau bulan depan kalau ada uang tolong diberikan kejelasan, bukan saya dicuekin yang seperti ini. Sedari pagi itu saya masih positive thinking sampai semalam ini. Saya untuk mengupload video ini tuh juga dengan berat hati, saya menunggu etikat baiknya. Nggak usah sampai serami ini, kayak ini dimunculkan ke media, itu nggak usah kayak gitu menurut saya. Kalau menurut teman-teman ya ayo lebay banget uang cuman 5 juta. Wah. Gaji saya di sini tuh cuman kisaran 8 sampai 9 juta, teman-teman. Ini gaji lama.
Apalagi sekarang kurs itu turun banget ya. Saya bukan gaji baru. Kalau misalkan orang-orang nyangka gaji ini baru, ini apa? Kan kamu ada YouTube, nggak seperti itu teman-teman. YouTube itu perjuangannya luar biasa ya. Jam istirahat saya di setiap sore itu, nah, buku ya lah. 哭了吗？没有。啊，我就没有哭了，你哭了啊？你什么事情在哭？没有。你讲啊！没有。没有啦，在吃饭呢。你今天是看到我跟哥哥在生气是不是？没有啦。啊，不然你要跟谁讲？没有。你现在跟谁讲话？没有。哎，是乱讲话，都不诚实哎。 Nah ya wis lah, video ini cukup sampai di sini ya. 姐夫带回家，他说明天早上要吃，才在想吃。是啊，我们也吃。Nah, stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur, bye-bye. Hayo, sebenarnya nyonyaku tuh wis pesen dari lama ya. Wis pesen, yuk kalau misalkan ada orang utang atau kamu sendiri jangan membiasakan utang sebagai kebiasaan. Jadi saya tuh jarang banget utang sama majikan teman-teman. Cuman kerja di sini selama 6 tahun itu cuma 1-2 kali. Ketika uang jajan saya habis, daripada pinjem ke teman, saya pinjem ke majikan. Cuman 1.000-2.000 ketika gajian langsung saya balikan. Jadi kalau majikan saya itu caranya itu mengharamkan yang namanya hutang. Saya juga tidak pernah hutang ke nyonya. Nyonya saya 1-2 ente juga tidak pernah hutang ke saya. Intinya hutang itu tidak bagus karena akan memperburuk yang namanya tali silaturahmi. Yang ada yang namanya teman baik bakalan jadi musuh kayak gitu. Kalau menurut saya itu tergantung ke pribadi masing-masing teman-teman. Kalau saya sangat menghargai orang yang mau menolong saya. Saya juga tidak akan yang namanya menggelapkan uang mereka kayak gitu lah. Intinya kalau punya utang ya saya akan membalikan kayak gitu. Kalau misalkan bulan ini nggak bisa, saya akan memberikan kabar. Saya transparan kayak gitu. Jadi saya sangat berhati-hati di dalam hidup ini. Terus kalau menurut saya bukan karena kerja di Taiwan itu banyak orang yang seperti itu, bukan. Itu tergantung ke pribadi masing-masing. Di Hong Kong, di Taiwan, di manapun itu juga sama. Nah, nyonya saya khawatir ya ketika saya melihat saya nangis kayak gitu. Takutnya kenapa kok nggak cerita kayak gitu. Saya tidak akan menceritakan hutang ini. Nanti malah saya dimarahi nyonya. Kenapa tidak mendengarkan kata-kata nyonya. Nanti marah nyonya diomongin ke teman-temannya, saya tidak mau. Nah, kira-kira video ini sampai di sini. Untuk Mbak E, saya memberikan kesempatan 3 hari ke depan lagi. Saya juga dengan berat hati menunda untuk mengupload video ini. Jadi saya menunggu lagi nanti. Ketika video ini ditayangkan 3 hari nanti baru saya akan mengupload semuanya. Di fanpage saya, di YouTube saya, di akun sosial media manapun saya akan mengupload bukti-bukti yang masih ada. Mungkin saya tidak mempunyai foto nih Mbak E, cuman ada wajah yang cuman setengah pakai masker bersama mendiang kakeknya, bersama kakeknya. Jadi saya akan mengupload semua bukti yang ada. Kalau misalkan perkataan saya ini bukan bohong dan memang benar-benar ada. Saya pas ngirim uangnya itu, yang mengirimkan uang saya itu Mbak Bro depan rumah tetangga saya. Karena pas waktu itu saya juga tidak ada rekening pos. Intinya seperti itulah. Kalau misalkan saya tidak mengada-ngada atau mengurangi kalimat saya, tidak ada. Cukup sekian video dari saya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarangnya.